Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wa- sore Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ajat. Gimana kabarnya nih hari ini Pak Yudi? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Ajat? Alhamdulillah Pak Yudi. Sepertinya cerah sekali hari ini. Iya luar biasa Pak Ajat hari ini. Karena saya mau diskusi dengan Bapak melaksanakan Ya, coaching. Jadi hari ini saya sangat senang karena bisa menyampaikan mungkin apa yang menjadi permasalahan yang saya hadapi terkait dengan pembelajaran. Gitu. ya baik Pak. Nah, dalam proses coaching ini nanti Bapak jangan lupa bahwa dalam proses coaching itu kita harus menerapkan sistem kemitraan. Juga Bapak nanti harus bisa mendorong si coach ini untuk mengeluarkan kemampuannya secara maksimal. Siap, siap Pak. Ya Pak. Baik, sebelum Bapak mulai coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini, Pak. Siap Pak ya. Nah, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan ketika nanti Bapak melakukan coaching ini, Pak? Iya sebagai coach dalam coaching kali ini, pertama itu saya akan menerapkan yang namanya prinsip prinsip sebagai coach ya dalam coaching pada Ya, siang hari ini. Yang pertama itu adalah saya akan berusaha melakukan kehadiran penuh dalam diskusi tersebut. Kemudian juga saya akan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach kepada saya dan juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya sampaikan kepada coach agar coach bisa memberikan tanggapan-tanggapan yang terbaik sehingga dia juga bisa memberikan solusi terbaik terhadap persoalan atau masalah pembelajaran yang sedang dihadapinya, Pak. ya, baik, Pak. Nah, tadi ada 3 hal ya yang akan Mm-mm. Bapak yang akan dikembangkan. Nah, dari kompetensi itu secara spesifik kira-kira mana yang ingin Bapak kembangkan nih? Iya, dari ketiga hal prinsip coaching yang akan saya kembangkan, yang saya laksanakan, saya akan berfokus pada dua ya Pak. Yang pertama itu adalah saya akan melaksanakan yang namanya keterlibatan secara aktif atau mendekatkan secara aktif. Sehingga nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach, sehingga coach nanti bisa menyampaikan terkait dengan permasalahannya, juga bisa menemukan bagaimana pemecahan untuk menyelesaikannya. Dan yang kedua yang saya lakukan adalah tadi, karena terkait ini keterlibatan aktif, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mendorong, sehingga bakat potensi yang dimiliki oleh coach bisa disampaikan dalam memecahkan persoalan atau permasalahan yang dihadapinya. Dua hal itu yang akan saya kembangkan, Pak. Iya, baik. Nah, ketika kita melakukan coaching, berarti kan nanti ada indikator ya yang ingin kita capai. Nah, indikator dari ketercapaian dari tujuan pengembangan ini apa yang Bapak inginkan nih sekarang? Iya, terima kasih. Yang ingin saya dapatkan dari coaching pada kesempatan ini adalah tentu yang pertama itu adalah coaching itu bertujuan untuk mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi dan permasalahan itu didiskusikan dalam coaching tersebut. Jadi indikator pertama yang ingin saya capai itu adalah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Namun saya berharap bahwa solusi ini pemecahannya ini justru munculnya akan lebih banyak dari pihak coach sendiri. Yang kedua adalah saya akan melakukan pemecahan masalah ini dengan menggunakan pendekatan-pendekatan coaching yang saya sampaikan tadi dan juga akan menggunakan alur tirta sebagai tahapan-tahapan menggali segala uh, potensi bakat yang dimiliki oleh coach untuk bisa menyelesaikan masalah yang akan dihadapinya. Jadi itu yang akan saya lakukan, Pak. Baik. Sekarang silahkan Bapak melakukan coaching dengan coach. Nanti saya mengamati apa yang Bapak lakukan dalam hal coaching nanti. Kemudian setelah itu nanti kita bahas lagi Pak ya. Siap, Pak, siap, Ya, Pak. Ya. ya sekarang silakan Bapak dengan coach. Siapa Pak coachnya Pak? Yaitu coaching yang akan kita akan melaksanakan coaching hari ini dengan Pak Abdul Jalal Sayuti, rekan saya di tempat saya bekerja, dan beliau nanti akan berdiskusi dengan saya terkait dengan permasalahan pembelajaran yang dihadapi. Gitu. Ya, baik Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Jalal. Selamat siang Pak Yudi. Apa Ya, kabar Pak Yudi? Alhamdulillah baik Pak Jalal ya. Saya lihat hari ini Pak Ya, Jalal luar biasa ya. Kelihatannya sangat bersemangat, kemudian juga cool dan juga kelihatannya sangat apa ya, selalu energik dalam setiap melaksanakan aktivitas pembelajaran Pak ya.
Alhamdulillah Pak Yudi, tapi ya sebenarnya justru Mm-mm. agak melehoi ini Pak Yudi sekarang ini. Makanya saya coba hubungi Pak Yudi, pengen ketemu gitu ya. Alhamdulillah ini bisa kesampaian ini meskipun lewat virtual gitu ya. Siap Pak. Ada ini sebenarnya Pak Yudi agak sedikit kuat dengan kegiatan pembelajaran Pak Yudi ya. Siap Pak, ya Kegiatan Pak. pembelajaran ini ya saya ingin mohon waktunya Pak Yudi ya. Saya ingin berbincang-bincang aja begitu. Siap Pak, ya Pak. Ya, terima kasih Pak Jalal ya yang sudah Sama-sama Pak Yudi, sama-sama. mempercayakan juga pada saya sebagai rekan sejawat untuk melakukan coaching terkait dengan yang memang diskusi-diskusi kita sebagai tenaga pengajar ya. Memang di setiap saat pada Iya, saat iya. pembelajaran pasti sepandai-pandainya kita sudah menerapkan metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, tentu saja ada juga memang persoalan-persoalan yang timbul dari pembelajaran itu sendiri. Maka memang perlu rekan sejawat untuk mendiskusikannya. Nah, hari ini Betul Pak Yudi. betul. Saya ingin bertanya mungkin pada Pak Ajat ya. Hari ini kan kita akan berdiskusi tentang permasalahan pembelajaran yang dihadapi oleh Bapak. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak, permasalahan apa sih yang dihadapi oleh Pak Jalal dalam proses pembelajaran? Karena saya lihat Pak Jalal ini sebenarnya tenaga pendidik yang luar biasa gitu. Tapi tadi berbicara ada persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran ini luar biasa juga. Kebanggaan saya bisa diajak diskusi dengan Bapak. Kira-kira masalah apa yang akan dihadapi Pak ya? Yang dihadapi? Baik Pak Yudi, jadi permasalahan sebenarnya masalah klasik ya, mungkin dialami juga oleh semua guru. Cuma dalam hal ini masalah saya itu kaitannya dengan di satu kelas itu ada memang beberapa siswa yang masih indisipliner. Indisiplinernya ini ya kurang kondusif lah di kelas, yang mengakibatkan akibatnya mengganggu teman-teman yang lain ya, termasuk juga ketika saya lagi menjelaskan. Itu lumayan menguras emosi sebenarnya ya. Kita mood ngajar kita jadi hilang, kita jadi pengennya marah-marah terus gitu ya. Ya khawatir gitu kalau tidak dicurhatkan ini takutnya saya meluap-luap emosinya gitu. Wah, Mungkin permasalahannya itu, Pak. ya. Luar biasa Pak ya. Saya kira Bapak dalam pembelajaran itu lancar-lancar aja, nggak ada masalah yang dihadapi. Sama aja Pak lah Sama aja ya. sebenarnya. Jadi Bapak luar biasa juga nih. Tadi Bapak menyampaikan bahwa dalam proses pembelajaran di kelas tertentu Bapak menghadapi siswa yang memang kurang bersemangat atau kurang terlibat aktif dalam pembelajaran, bahkan diindikasikan tadi disampaikan oleh Bapak indisipliner Pak ya. Artinya kalau bicara tentang indisipliner itu kalau dalam situasi pembelajaran itu berarti siswa itu dikatakan tidak terlibat aktif lah dalam pembelajaran gitu ya, kalau kita terjemahkan dalam dunia pendidikan betul Pak. Nah, jadi memang indisiplinernya ini Pak mungkin ya saya rincikan ya. Siap ya Pak. Ini kaitannya dengan ketika saya menjelaskan saya mengawali kegiatan pembelajaran ya seperti pada umumnya ya, aturan kelas saya sampaikan, cuman pada prosesnya ini anak ternyata masih aja ketika saya menjelaskan masih sibuk main HP sendiri gitu ya. Kadang mungkin ada yang masih foto-foto pakai HP sendiri, asik sendiri gitu ya. Bahkan ada yang asik sibuk main Facebook, live IG dan semacamnya. Nah, itu mungkin permasalahan rincinya Pak ya. Iya. Ya, terima kasih Pak ya yang telah disampaikan. Kalau begitu tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak menyampaikan persoalan bahwa ternyata ada media yang seharusnya digunakan sebagai pendukung pembelajaran, justru pada saat pembelajaran itu tidak menjadi media pendukung, malah menjadi media yang mengganggu kondusivitas dan pembelajaran, yaitu penggunaan HP yang seharusnya buat media pembelajaran, alat dukung pembelajaran, ternyata malah digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya Pak ya, pada saat pembelajaran. Betul Pak, betul. Digunakan buat untuk ternyata digunakan untuk tadi ada yang disebut dengan menggunakan untuk IG, untuk Facebook, atau juga mungkin untuk main game, atau juga hal-hal yang lain yang memang tidak terkait dengan pembelajaran. Itu yang saya tangkap permasalahan yang muncul pada saat pembelajaran Pak Jalal di kelas ini ya.
Nah, kalau boleh tahu Pak ya, kita kan akan diskusi nih pada siang hari ini. Nah, apa yang Iya, Pak. kira-kira Bapak akan ingin capai dalam diskusi ini terkait dengan persoalan atau masalah dari pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi? Target kita apa nih hari ini? Supaya kita enak diskusinya. Siapa kaitan dengan tujuan saya coaching ini kepada Pak Yudi, nih alhamdulillah Siap. harapan saya yang ingin saya capai itu ya bisa melepaskan beban pikiran juga lah ya, beban pikiran, bisa mencurhatkan ke Pak Yudi. Ya lebih rincinya nanti saya bisa menemukan solusi atas kebuntuan masalah yang saya hadapi yang memang apa ya lumayan mengganggu konsentrasi saya dalam mengajar. Di sisi lain memang saya merasa sudah menerapkan ya semua prinsip-prinsip pembelajaran, tapi masih ada aja gitu ya, masih ada aja siswa yang indisipliner gitu ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa memecahkan kebuntuan ini, masalah ini dengan melalui kegiatan coaching ini, Pak Yudi. Iya, terima kasih Pak. Saya sudah menangkap apa yang disampaikan Pak Jalal terkait dengan harapan atau tujuan yang ingin dicapai dalam diskusi pada siang hari ini melalui coaching pada siang hari ini, yaitu agar bisa bagaimana kelas tersebut benar-benar terlibat aktif dan menggunakan media HP sebagai media pendukung pembelajaran. Nah, nanti kira-kira setelah nanti dalam proses diskusi pada siang hari ini, perubahan apa sih yang Bapak inginkan terhadap kelas tersebut? Tadi kan yang disampaikan oleh Bapak itu adalah tujuan dari diskusi ini adalah untuk tadi bagaimana memecahkan masalah terkait siswa yang menggunakan media HP yang tidak seharusnya ya, seharusnya sebagai media pembelajaran malah digunakan untuk hal-hal yang lain yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Itu terkait dengan yang Bapak sampaikan tujuan diskusi pada hari ini. Bapak juga tadi, nah selanjutnya saya ingin menanyakan nih setelah dari proses diskusi ini perubahan apa yang diharapkan dari hasil diskusi ini terhadap masalah tersebut, Pak? Baik, Pak Yudi, kaitannya dengan perubahan ya tentunya saya ingin apa ya perubahan positif tentunya ya perubahan positif ya berupa kondusifnya kelas gitu ya ketika saya menjelaskan. Bahkan ketika saya sudah menjelaskan aturan kelas secara detail, saya berharap peserta didik ini ya dapat kooperatif lah ya, dapat kooperatif, kemudian mau diingatkan gitu ya, mau diarahkan dan mau dituntun. Jadi dan pada akhirnya ya kelas kondusif, pembelajaran pun efektif gitu Pak. Mungkin itu yang perubahan yang ingin saya harapkan. Iya, luar biasa Pak ya. Jadi Bapak ingin mendorong perubahan agar kelas ini bisa dengan kelas lain minimal bahkan lebih baik lagi. Ada perubahan yang secara konstruktif kelas tersebut ternyata bisa menggunakan HP sebagai media pendukung pembelajaran. Nah kalau boleh saya bertanya Pak, Bapak kan mengajar beberapa kelas nih dengan tingkat ketercapaian keterlibatan siswa dalam pembelajaran gitu ya. Nah terkait dengan tadi Bapak menyampaikan bahwa keterlibatan di kelas yang Bapak hadapi sekarang ini adalah keterlibatannya sangat boleh dibilang lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan dengan kelas lainnya. Nah kalau saya boleh tanya, kalau jika boleh dikomparansi dibandingkan apa ya? Nah kira-kira menurut Bapak ya tingkat keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran Bapak bagi siswa yang Bapak hadapi saat ini sedang katakanlah memang perlu bimbingan khusus karena penggunaan media HP tidak semestinya. Nah kira-kira keterlibatan di kelas ini kalau dari interval 1 sampai dengan 10, berarti kalau 10 itu udah keterlibatan sangat penuh Pak ya. Siswa fokus benar terhadap pembelajaran kita. Tidak lagi melakukan hal-hal di luar dari pembelajaran yang kita arahkan. Kita arahkan untuk mencapai capaian atau tujuan daripada pembelajaran tersebut. Nah yang saya tanyakan adalah dari interval 1 sampai dengan 10, kelas ini menurut Bapak tingkat keterlibatan siswanya di angka berapa Pak? Iya, kalau kita kaitkan, kalau kita bisa berikan presentasi gitu ya, mungkin saya fokus ke anak-anak yang kurang kondusif ya. Saya menghitung satu kelas ini kan ada 36 Pak ya, ada 36 siswa. Memang saya perhatikan nggak banyak sih. Mungkin kalau ranknya 1 sampai 10 ini di kisaran 7 sebenarnya Pak. 70 Pak, 70% lah ya. Anak yang kondusif, yang mau dikondisikan itu 70%. Nah ini yang agak sulit nih 30% ini.
30% ini tentu saya juga nggak bisa mengabaikan ya, karena dampaknya luar biasa nih ke yang 70% ini. Jadi yang kurang kondusif 30%, yang kondusif 70% tuh di kelas tuh. Cuman yang 30 ini bisa mengalihkan fokus yang 70% juga ini, bisa kacau ini. Itu Pak, kalau saya coba sampaikan ini secara presentasi. Seperti itu Pak Yudi. Iya, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya kalau dilihat sebetulnya sudah hampir di atas 50% Pak ya, sebetulnya keterlibatan siswa di kelas ini sebetulnya sudah aktif. Iya sebenarnya. Cuman memang kalau dilihat dibandingkan dengan kelas-kelas lain, mungkin di kelas lain itu di atas 70% ya Pak ya. Bapak ingin meningkatkannya keterlibatan aktif siswa itu minimal sama dengan kelas lain di atas 70%. Nanti di atas 70% sehingga nanti bisa mencapai interval yang memang diharapkan sesuai dengan yang kelas lain. Jadi kelas ini baru sekitar 70% ya Pak. Nah harapan Bapak keterlibatan di kelas ini ingin mencapai berapa Pak? Apakah ingin mencapai dengan interval yang sama dengan kelas lain di atas 70% atau bagaimana Pak? Ya saya berharap nanti mereka itu ya bisa di kisaran 90-95% lah ya. Saya pikir itu ideal ya. Karena ketika ingin 100% juga saya coba mengukur diri juga dengan segala kendala dan fasilitas yang ada gitu. Minimal mereka itu ada di rank 90-95% kondusif gitulah ya. Iya, siap. Dan sisanya mungkin nanti saya bisa tindak lanjuti dengan hal-hal lain yang lebih apa ya? Biar mereka bisa disiplin lagi itu. Siap ya Pak. Oke kalau gitu Pak ya, Bapak tadi mengharapkan ada peningkatan sekitar dari 70 itu sampai dengan 95% untuk keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dengan cara meminimalkan penggunaan media HP agar bisa menjadi daya dukung pembelajaran, malah bukan sebaliknya malah mengganggu proses pembelajaran. Nah kemudian untuk meningkatkan sampai dengan 95% ini kira-kira Pak Jala sudah menemukan nggak langkah-langkah pemecahannya supaya dari keterlibatan 70% menjadi 95% ketercapaian keterlibatan siswa tersebut di kelas tersebut. Nah, kira-kira langkah apa yang Bapak bisa upayakan untuk mencapai target tersebut? Baik Pak Yudi, ini kaitan dengan langkah-langkah sebenarnya kan saya coba menerapkan pengalaman mengajar di kelas-kelas sebelumnya yang memang masalahnya serupa tapi tak sama lah ya gitu ya. Serupa tapi tak sama. Dan langkahnya itu mungkin kaitannya dengan penerapan keyakinan kelas gitu ya. Penerapan keyakinan kelas, aturan kelas yang memang berkaitan erat dengan penggunaan HP gitu ya. Penggunaan HP gimana caranya mereka tidak seenaknya gitu ya menggunakan HP sembarangan tanpa adanya instruksi guru sebelumnya gitu. Pada akhirnya memang nanti ketika memang ada pelajaran, diskusi yang memang mengharuskan atau memerintahkan kepada siswa silahkan buka HP, cari jawaban di Google menggunakan HP, itu juga nanti juga ada kesempatannya itu. Nah, sejauh ini memang langkah-langkah yang saya lakukan seperti itu gitu Pak. Ya, bisa dipahami Pak ya. Berarti Bapak salah satunya adalah langkah atau strategi yang akan dilakukan sebagai bagian dari pendekatan untuk meningkatkan keterlibatan siswa sampai dengan 90% aktif dalam pembelajaran itu adalah salah satu yang akan Bapak lakukan itu adalah dengan memperkuat kesepakatan atau memperkuat yang disebut dengan keyakinan kelas di kelas tersebut terkait dengan penggunaan HP Pak ya. Betul Pak, betul. Dengan penggunaan HP bahwa penggunaan HP itu dilakukan jika memang ada arahan atau instruksi dari Bapak sebagai pengajar Pak ya. Iya, betul Pak, betul. Nah, saya ingin tanyakan lebih lanjut Pak, mungkin ada lagi nggak Pak kira-kira selain itu Pak, selain daripada memperkuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas penggunaan HP, ada cara lain nggak
strategi lain atau pendekatan lain yang Bapak lakukan agar siswa ini tidak berfokus pada penggunaan HP untuk aktivitas di luar daripada pendidikan atau proses pengajaran? Ada strategi lain nggak selain membuat kesepakatan atau keyakinan kelas penggunaan HP yang disepakati sesuai dengan instruksi dari tenaga pengajar? Ada langkah lain nggak, Pak? Ada langkah lain memang ini pun berdasarkan pengalaman pribadi gitu Pak ya. Pendekatan berupa pendekatan individu gitu. Ya, siap ya Pak. Pendekatan individu ini dengan cara ya biasanya saya nyamperin tuh anaknya, saya samperin, Siap. saya ingatkan baik-baik gitu. Siap. Ingatkan baik-baik. Ya meskipun sebenarnya agak sulit ya, karena kita juga berbarengan dalam satu waktu kita menahan emosi ya kan, menahan marah, tapi di sisi lain juga gimana caranya tidak terpancing gitu ya. Siap itu ya, pendekatan individu ataupun pendekatan kelompok ini mungkin biasanya kan anak-anak yang indisipliner ini dia juga membentuk kelompok ya, satu geng, bahasa satu circle gitu. Nah ini mungkin pendekatan seperti itu juga ingin saya coba lakukan nanti gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Jawal ya. Jadi ada pendekatan yang dilakukan itu ada 2 pendekatan atau strategi. Satu adalah dengan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Kedua, Bapak akan melakukan pendekatan secara individual atau kelompok, di mana nanti secara individual Bapak akan memberikan semacam pencerahan atau juga memberikan nasihat agar benar-benar menggunakan media HP ini sebagai media yang memang memberikan kontribusi positif bagi siswa tersebut ya Pak. Bapak akan melakukan pendekatan secara individu atau secara kelompok, kedua hal yang akan dilakukan agar tidak mengganggu pembelajaran, bahkan tidak mengganggu pembelajaran sehingga nanti keterlibatan mereka dalam pembelajaran bisa meningkat dari 70% menjadi 90%, 95%. Berikutnya Pak, coba saya ingin Bapak bisa menyampaikan nggak kira-kira rencana aksi itu Bapak akan laksanakan kapan, waktunya, dan berapa lama kira-kira Pak, sehingga nanti ketercapaiannya bisa mencapai 90% yang Bapak sampaikan tadi. Jadi rencana aksinya apa, kapan dilakukan, dan kira-kira seberapa lama itu akan berdampak positif bagi peningkatan keterlibatan pembelajaran siswa. Oke Pak, kaitan dengan rencana aksi ini sebenarnya sih minggu depan juga saya akan masuk kelas tersebut ya, dan saya akan coba langsung terapkan di kelas itu. Dan untuk melihat perubahannya saya targetkan ya kurang lebih selama 2 bulan lah Pak ya. Saya coba targetkan dari mulai minggu depan saya masuk kelas itu akan saya langsung terapkan, dan mudah-mudahan perubahannya dalam 2 bulan ke depan itu bisa terlihat gitu Pak, mencapai target 90-95% yang saya harapkan gitu. Iya, luar biasa berarti Pak ya. Saya lihat sebetulnya Pak Jala sendiri sudah menemukan solusi untuk bisa memecahkan masalah pembelajaran yang Bapak hadapi. Mungkin kalau dengan coaching ini sebetulnya sebagai penguatan aja Pak ya, penguatan juga agar apa yang Bapak rencanakan dalam aksi nyata tersebut bisa benar-benar teraktualisasi dengan baik. Nah selanjutnya ingin saya tanyakan Pak ya, nah ini kan berkaitan dengan Bapak, bagaimanapun juga pelayanan pendidikan itu kan harus sama Pak ya. Capaian pembelajaran juga harus kita lakukan. Kalau bisa tidak terjadi diferensiasi yang terlalu berbeda ya. Tadi di kelas lain sampai 90%, 95%, kelas ini baru 70%, dan akhirnya kita coaching hari ini supaya sama dengan yang kelas yang lainnya. Bisa sampai 95% peningkatan terkait dengan keterlibatan pembelajarannya. Nah, menurut Bapak perlu nggak ada keterlibatan pihak lain untuk bisa mewujudkan apa yang Bapak rencanakan dalam aksi nyata ini? Keterlibatan pihak lain atau daya dukung yang lain, baik secara SDM, rekan sejawat, ataupun daya dukung sekolah, entah sarana, entah kebijakan atau apa yang bisa mendukung daripada capaian yang Bapak inginkan untuk meningkatkan pembelajaran siswa keterlibatannya 90% dengan melaksanakan 2 strategi atau pendekatan tadi. Perlu nggak keterlibatan dari pihak yang lain? Menurut saya sangat perlu Pak ya. Menurut saya sangat perlu. Ini karena justru kita bisa meminimalisir masalah-masalah yang kita hadapi ketika memang dihadapi sendiri agak sulit.
Bahkan cenderung mungkin khawatir kita juga jadi stres gitu gara-gara masalah itu. Siap, siap, Nah, siap. keterlibatan orang lain juga sebenarnya sudah saya lakukan, saya coba dengan cara konsultasi contohnya dengan guru BK gitu ya. Gimana caranya nih menghadapi masalah seperti ini. Kemudian dengan rekan-rekan guru lain juga ternyata ada yang menghadapi masalah sama. Di situ kita juga jadi membuka ruang diskusi, ngobrol. Nah, saya juga mendapat solusi ya, mendapatkan pencerahan gitu. Terutama, "Oh, ini aja," katanya, "pisahin aja anak tuh. Kalau anak satu bangku sama, pisahin aja biar nggak bareng-bareng terus," gitu kan. Itu juga jadi solusi sebenarnya. Nah, itu juga, masukan-masukan dari pihak lain itu sangat membantu, Pak, dan sangat perlu menurut saya itu. Betul, betul. Berarti Bapak memang bagaimanapun juga untuk ketercapaian daripada target 95% keterlibatan siswa itu, kita juga ternyata membutuhkan keterlibatan pihak lain ya Pak ya? Betul betul, Pak, betul Heeh, betul, sangat dibutuhkan juga. Termasuk ya saya melaksanakan coaching nih sekarang mhm, dengan Pak Yudi juga alhamdulillah. betul, Jadi betul, ada Pak. hal-hal yang memang tadinya tertutup, jadi terbuka gitu. Mungkin ketutup karena masalah yang menguras emosi amarah. Memang kalau kalau hati pikiran udah penuh ini kan memang kadang-kadang nggak buyar semuanya, Pak, ya. Iya betul Pak, betul Yang Pak. mhm. Oke, terima kasih Pak Jalal ya. Sebelum saya tutup terkait dengan coaching kita pada hari ini, saya ingin menanyakan menanyakan pada Pak Jalal, apakah Bapak benar-benar akan berkomitmen untuk bertanggung jawab untuk bisa membawa kelas ini mencapai target keterlibatan sampai dengan 90% dalam proses pembelajaran? Tentu tentu ini menjadi tanggung jawab saya Hmm? secara penuh, apalagi memang, eee, siswa-siswi yang saya ajarkan menjadi tanggung jawab saya dan saya sangat berkomitmen dan itu akan saya mulai dari diri sendiri gitu, Pak. Dan selebihnya tentu solusi-solusi yang mulai sudah terbuka ini akan coba langsung saya praktekkan dan mudah-mudahan perubahan dengan rencana target yang saya canangkan bisa tercapai gitu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Jalal ya atas diskusi kita hari ini, coaching kita hari ini luar biasa, menambah pengetahuan-pengalaman Baik Pak Yudi, untuk kita saya semua. juga ucapkan terima kasih banyak Pak Yudi sudah meluangkan waktu ini buat Sama-sama Pak. Oke, kalau begitu, mendengarkan curhatan saya. iya siap siap. Iya Oke, kalau begitu kita akhiri diskusi ini. Saya iya, kembalikan kepada terima pengamat kasih untuk Pak Yudi. memberikan penilaian terkait dengan proses coaching pada siang hari ini. Saya sebagai coach dan Pak Jalal sebagai coach yang sudah terlibat aktif dalam proses coaching ini. Kami persilakan pada Pak Ajat. Baik, terima kasih. Pak Yudi, gimana tadi, hasil coaching-nya nih? Ya, Alhamdulillah Pak, hasil coachingnya berjalan dengan lancar dan baik. Ya, tadi saya udah lihat, waktu Pak Yudi melakukan coaching dan di sini saya udah, me-review, menulis hasil tadi dan saya lihat tadi Pak Yudi sudah menyampaikan, coaching tadi sesuai alur cerita, kemudian juga sudah berhasil, menemukan rasa tanggung jawab dari si coaching-nya, kemudian, apa yang akan dilakukannya, kemudian juga dapat, menjelaskan keterampilan, apa namanya, seseorang gitu kan ya, untuk bisa mendengarkan secara penuh, kemudian juga tadi mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, itu sudah sangat baik sekali Pak Yudi ya. Ya, terima kasih Pak. Sudah layak menjadi seorang coach Pak Yudi. Terima kasih Pak Ajat, terima kasih. Nah, setelah melakukan coaching tadi, kira-kira masih ada kompetensi yang mau dikembangkan nggak atau sudah cukup, eee, yang dirasakan sekarang udah cukup gitu Pak Yudi? Ya, terima kasih Pak Ajat. Mungkin yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin mengembangkan salah satu prinsip coaching itu adalah menghadirkan diri saya secara penuh dalam diskusi tersebut supaya memang ada keterlibatan secara benar-benar antara saya dengan coach. Jadi yang ingin saya tingkatkan itu adalah salah satunya adalah kehadiran penuh atau present dalam proses coaching tersebut. Itu aja kira-kira Pak. Terima kasih. Ya. Baik Pak Yudi, waktu kita sudah sangat
mepet ya. Mungkin untuk saat ini kita akhiri dulu sampai di sini Pak Yudi. Iya Pak, siapa? Sampai ketemu lagi lain hari. Siap, Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa langsung kopi darat ya. Siap, Pak. Iya. Terima kasih. Selamat sore Pak Yudi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.